Saat itu, tahun 1920-an dan Coca-Cola mempunyai masalah besar. Kebanyakan orang menganggap produk mereka sebagai minuman menyegarkan di musim panas. Namun, penjualan biasanya turun drastis di musim dingin, dan ini masuk akal. Siapa yang merasa kedinginan dan langsung berpikir, saya ingin segelas Coca-Cola dingin. Jadi, Coca-Cola sangat membutuhkan cara untuk meningkatkan penjualan di musim dingin. Namun, menjalankan lebih banyak iklan saja tidak akan cukup untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap produk. Mereka memerlukan sesuatu yang dapat menciptakan hubungan yang lebih rendah dan bertahan lama di benak konsumen antara Coke dan musim dingin. Dan apa ya bagian favorit kebanyakan orang tentang musim dingin? Natal. Faktanya, bagi banyak orang, ini adalah saat paling membahagiakan sepanjang tahun, saat-saat kebersamaan dan kegembiraan, serta segala hal yang selalu coba diasosiasikan oleh Coca-Cola. Karena kebenarannya adalah, sejak Coke pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 1800-an, kesuksesan mereka selalu dibangun di atas satu hal sederhana. Mereka tidak menjual produk atau rasanya kepada kalian. Sebaliknya, mereka mencoba mengasosiasikan perasaan bahagia dengan meminum minuman bersoda. Jadi, menghubungkan Coke dan Natal akan menjadi cawan suci. Jadi Coke berpikir, bagaimana jika kita dapat melibatkan diri dalam liburan ini, dan cara apa yang lebih baik daripada sosok Santa tercinta, personifikasi Natal itu sendiri. Saat ini mungkin tampak sebagian sebuah strategi yang jelas, namun perlu diingat bahwa produk Coca-Cola sama sekali tidak berhubungan dengan Natal. Produk Coca-Cola hanyalah minuman bersoda yang tidak sehat, dan masih banyak produk serupa lainnya. Namun, jika kamu bertanya kepada siapapun, merek apa yang paling mereka kaitkan dengan Natal? Sebagian orang mungkin akan menjawab Coca-Cola. Jadi, bagaimana Coke melakukan ini? Mungkin Coke menguji beberapa iklan Natal yang berbeda pada tahun 1920-an. Terobosan besar bagi iklan tersebut terjadi pada tahun 1931 ketika Coca-Cola menugaskan seorang ilustrator bernama Haddon Sundblom untuk membuat versi Sinterklas yang sehat sambil memegang sebotol Coke. Sekarang, kamu mungkin pernah mendengar bahwa Coca-Cola merancang Sinterklas modern seperti yang kita kenal sekarang, atau bahwa Coke bertanggung jawab mengubah warna pakaian Sinterklas menjadi warna merah dan putih agar sesuai dengan merek mereka. Namun, kedua hal itu tidaklah benar. Citra Sinterklas yang kita kenal sekarang, pria gendut priang dengan jas merah, janggut putih, dan pipi kemerahan, sudah ada jauh sebelum Coca-Cola memasukkan ke dalam iklan mereka. Faktanya, ilustrator Coke yang membuat iklan ikonik Coca-Cola Santa sangat dipengaruhi oleh puisi klasik tahun 1823 yang menggambarkan Santa yang ceria, dan banyak tokoh lain sebelum Coca-Cola seperti kartunis politik Thomas Nast telah membantu mempopulerkan Santa yang periang yang kita kenal sekarang. Ini adalah ilustrasi dari tahun 1881 sebelum Coca-Cola ada, atau ini sampul dari majalah Puck pada bulan Desember 1905 menunjukkan Santa berjas modern. Namun, meskipun Coca-Cola menciptakan gambaran tentang bagaimana rupa Sinterklas, mereka pasti berjasa mempopulerkannya dan mengokohkan versi Sinterklas ini sebagai Sinterklas yang kita kenal sekarang. Soalnya dulu ada banyak versi Sinterklas yang berbeda dan warna berbeda, seperti Sinterklas yang mengenakan setelan hijau dan coklat, atau bahkan terkadang Santa sebagai peri atau Claus menakutkan yang menghukum anak-anak yang nakal. Jadi tidak seperti saat ini, di mana kita semua memiliki gambaran yang sama tentang seperti apa rupa Sinterklas. Saat itu terdapat banyak variasi yang berbeda, dan itu karena tidak ada satu orang pun yang menciptakan Sinterklas. Itu adalah sebuah evolusi. Faktanya, konsep paling awal berasal dari tradisi cerita rakyat Santo Nicholas pada abad keempat yang terkenal karena memberikan hadiah kepada orang miskin. Namun kemudian, selama bertahun-tahun, elemen-elemen dari karakter di berbagai negara seperti figur Bapa Natal dari Inggris dan figur Sinterklas dari Belanda semuanya menyatu menjadi figur yang kita sebut Sinterklas. Tapi disitulah Coca-Cola berperan. Tim pemasaran Coke menyadari bahwa ada suatu kebetulan yang sangat menguntungkan. Salah satu versi Santa yang paling populer mengenakan warna merah dan putih, warna yang sama dengan Coca-Cola. Jadi, tentu saja ini adalah versinya. Coke selalu digunakan dalam iklan mereka, dan tidak mengherankan jika mereka juga memastikan Sinterklas dalam iklan mereka selalu sangat ceria, tidak seperti beberapa Sinterklas yang sedikit lebih kejam yang digambarkan sebelum Coke hadir. Dan iklan Coke yang tiada henti setiap tahun berarti bahwa mereka secara besar-besaran membantu mempopulerkan versi Sinterklas ini. Karena Coke terus-menerus menempelkan gambar ini di majalah, papan reklame, dan pajangan toko, memberi orang lebih banyak paparan terhadap versi ini
dan memperkuatnya sebagai Sinterklas pada umumnya. Jadi pada dasarnya, Sinterklas yang terlihat sangat mirip dengan ini sudah populer sebelum ikan kok dimulai, dan diyakini warna merah dan putih mungkin berasal dari jubah merah putih Uskup Santo Nicholas. Namun, iklan Coca-Cola yang ekstensif memainkan peran besar dalam menyebarkan versi khusus ini di seluruh dunia dan membantu memperkuatnya sebagai versi utama. Dan jika dipikir-pikir, ini masuk akal juga. Coke menciptakan versi Sinterklas yang benar-benar baru dengan warna yang sangat berbeda. Tidak akan seefektif memanfaatkan karakter Sinterklas yang sudah populer dan kedar mencoba menempelkan produk mereka padanya. Idenya adalah untuk membajak sesuatu yang sudah diketahui dan disukai orang. Ini dimulai pada tahun 1931 dengan kampanyenya yang disebut Topi Saya Untuk Jeda Yang Menyegarkan. Tagline-nya adalah Sinterklas tua, orang tersibuk di dunia, meluangkan waktu untuk jeda yang menyegarkan dengan Coca-Cola sedingin es. Ide dibaliknya adalah kita semua perlu mengambil jeda dari stres dan kesibukan kehidupan sehari-hari dan menikmati momen penyegaran dengan minuman Coca-Cola. Bahkan jika kamu adalah Sinterklas yang mengantarkan semua hadiah itu. Iklan tersebut dimuat di majalah populer seperti The Saturday Evening Post. Namun itu baru permulaan. Setiap tahun Coca-Cola semakin banyak memasang iklan yang menempelkan versi Santa dan Coca-Cola untuk memperkuat hubungan antara Coke dan Natal. Mereka terus menggunakan ilustrator yang sama setiap tahun antara tahun 1931 dan 1964, yang berarti gaya Sinterklas tetap konsisten. Sudah menjadi tradisi tahunan untuk menampilkan versi Sinterklas yang memegang atau meminum botolan Coca-Cola. Dan bagian terbaiknya, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar memiliki hak atas Santa, Coke bahkan tidak perlu membayar royalti apapun atau biaya untuk menggunakan karakter ikonik tersebut. Tentu saja, mereka tidak hanya berhenti di Santa, mereka juga menggunakan citra musim dingin yang menghangatkan hati seperti beruang kutub dengan Coke, dan kemudian memperkenalkan truk Coke klasik dengan lampu Natal. Dan iklan tersebut benar-benar berhasil. Tidak hanya meningkatkan penjualan Coca-Cola di musim dingin, namun juga mencapai tujuan penting lainnya, menyasar anak-anak. Bagi banyak anak-anak yang mudah terpengaruh, melihat sosok Santa tercinta yang terus-menerus dikelilingi oleh Coca-Cola tidak diragukan lagi, menciptakan hubungan yang mendalam antara produk dan perasaan bahagia dari Coca-Cola dan Natal. Hal ini sebenarnya penting bagi Coke karena ada penelitian kuat yang menunjukkan bahwa jika kamu bisa mengajak anak-anak minum Coca-Cola ketika mereka masih kecil, kemungkinan besar mereka akan menjadi pelanggan seumur hidup. Bukan hanya itu, kamu mungkin sudah familiar dengan penelitian tentang anjing Pavlov. Pavlov adalah seorang psikolog Rusia yang melakukan eksperimennya di mana dia sebelum memberi makanan sekelompok anjing, dia akan membunyikan bel. Dia melakukan ini berulang-ulang hingga akhirnya anjing-anjing itu mulai mengeluarkan air liur ketika bel itu berbunyi, meskipun tidak ada makanan, karena mereka telah dikondisikan untuk berpikir bahwa bel berbunyi berarti makanan akan datang. Inilah penemuan pengondisian klasik. Sekarang, ketika berbicara tentang Coca-Cola, seseorang mungkin pada awalnya memiliki perasaan yang kuat terhadap Coke, namun mereka memiliki perasaan positif yang kuat terhadap Natal, kebahagiaan, keluarga, kegembiraan, dan sebagainya. Jadi, dengan mengkondisikan orang-orang setiap tahun dalam iklan mereka bahwa Coke dan Natal berlangsung bersamaan, seperti yang dilakukan Pavlov dengan bel dan makanan. Pada akhirnya, orang mengasosiasikan perasaan positif yang sama dengan Coca-Cola. Meskipun hal ini tidak dilakukan lagi, merupakan pekerjaan hebat yang dilakukan oleh tim pemasaran Coke. Yang tidak begitu diketahui adalah bahwa bahkan sebelum Coke memiliki ide untuk menggunakan Sinterklas dalam iklan mereka, perusahaan lain telah melakukannya. Ada iklan dari merek bernama White Rock Water, setidaknya 15 tahun sebelum iklan Coke Santa pertama muncul, di mana Santa bergaya modern sedang mengantarkan hadiah, termasuk White Rock Water. Kampanyenya ini menyebabkan bisnis tersebut menjadi salah satu produsen air mineral terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1923, sehingga mereka segera memulai menggunakan Santa untuk menjual minuman jahe mereka juga. Coke pasti mengetahui iklan ini, dan kemungkinan besar hal ini menginspirasi tim pemasaran Coke untuk melakukan hal serupa. Lantas, mengapa orang masih mengulangi mitos Coke yang mengubah Santa? Faktanya, serangkaian ilustrator mengembangkan ide satu sama lain tidak begitu berkesan. Ditambah lagi, Coke sedikit licik karena mereka mengklaim penampilan Santa yang ceria dimulai pada tahun 1931
dengan Hadon Sunbloom dan Coca-Cola, yang sebenarnya tidak benar karena kita baru saja melihat versi yang sangat mirip ada sebelumnya. Tapi Coke tentu saja mendapat pujian karena mempopulerkan dan menstandarisasi tampilan modern akhir Santa. Sebelum Coke, tidak semua orang memiliki gambaran yang sama tentang Sinterklas. Dia tidak selalu berkulit merah dan periang. Jadi, jika Coke tidak perlu meningkatkan penjualan di musim dingin dan menghabiskan begitu banyak untuk memperkuat Sinterklas ini ke dalam kesadaran publik, maka hal ini mungkin saja terjadi. Versi Sinterklas ini tidak akan menjadi begitu lazim. Tentu saja, tidak semua orang senang pembajakan Coca-Cola pada Natal seperti ini. Bahkan ada seruan dari pakar kesehatan bahwa tur truk Coca-Cola pada Natal harus dilarang karena hadiah palsu berupa gigi buruk dan berat badan. Jadi, mengapa Coke begitu sukses melekat dengan Natal? Mungkin salah satu faktor terbesar mengapa iklan Coca-Cola Santa berhasil dengan baik adalah karena Coca-Cola selalu sama, tidak ada perubahan besar pada produk, logo, warna, ataupun mereknya. Mereka sempat mencoba minuman bersoda baru, tetapi hasilnya malah menjadi bumerang, sehingga mereka segera menggantinya kembali. Jadi dengan secara konsisten menjalankan jenis iklan yang sama setiap tahunnya untuk produk dan merek yang sama. Hal ini memperkuat hubungan dan menjadi tradisi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat peningkatan besar dalam merek-merek lain yang memasang iklan-iklan Natal berukuran besar yang mencoba untuk lebih mendorong emosi, seperti supermarket yang mengeluarkan jutaan dolar untuk iklan-iklan yang tidak terlalu fokus pada produk mereka, namun menceritakan sebuah kisah untuk dicoba dan diasosiasikan merek mereka dengan Natal. Namun meskipun demikian, tidak ada yang bisa mendekati minuman bersoda. Coke telah menjalankan iklan Natal mereka selama hampir 100 tahun. Asosiasi ini sudah tertanam kuat, dan bagi Coca-Cola, hal ini sangat mudah karena mereka dapat mengulangi kampanye yang hampir sama setiap tahunnya. Jadi, meskipun sebagian besar perusahaan harus menghindari sesuatu yang baru setiap tahunnya, orang-orang berharap melihat Sinterklas dengan minuman bersoda. Bahkan, beberapa orang akan marah pada Coca-Cola jika mereka tidak melakukan hal yang sama. Jadi, ketika orang bertanya, mengapa Coke menghabiskan begitu banyak uang untuk beriklan padahal semua orang sudah tahu tentang produk mereka? Jawabannya adalah, mereka tidak beriklan untuk membuat kalian sadar akan ada produknya. Mereka beriklan untuk menciptakan asosiasi di alam bawah sadar kalian. Sehingga ketika kalian pergi ke toko dan ada deretan minuman bersoda lainnya, kamu secara naluriah tertarik pada Coca-Cola. Hal ini juga membantu menjelaskan paradok Pepsi, yaitu konsep bahwa dalam uji rasa secara buta, lebih banyak orang yang memilih Pepsi. Namun dengan banyaknya pilihan yang ada, lebih banyak orang yang memilih Coca-Cola. Hal ini menunjukkan bahwa orang merasa lebih terhubung dengan perusahaan tersebut. Dan tidak ada keraguan bahwa miliaran dolar yang Coke keluarkan untuk merancang produk mereka menjelang Natal telah memainkan peran besar dalam hal ini. Dan itulah cara Coca-Cola mencuri Natal untuk upaya pemasarannya. Dan dengan demikian, menciptakan salah satu asosiasi merek paling kuat di dunia. Bagian gilanya adalah bahwa Coca-Cola awalnya bukan minuman ringan, melainkan obat paten. Jadi, bagaimana gengs dengan pembahasan hal ini? Cukup menarik bukan? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.